Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Angelia Indriani, Hebrianti, dan Kurniawati. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai struktur fisiologi dan peranan archaea bakteri. Adapun poin penting yang kami akan bahas yaitu yang pertama, perbandingan karakter 3 domain kehidupan. Yang kedua, sejarah terbentuknya domain archaea bakteri. Yang ketiga, struktur sel archaea bakteria. Yang keempat, perbandingan filum pada domain archaea bakteria. Yang kelima, peranan archaea bakteria. Poin pertama, perbandingan karakter 3 domain. Domain dalam klasifikasi ilmiah biologi adalah tingkatan tertinggi dalam takson yang berada di atas kerajaan. Menurut sistem 3 domain yang diperkenalkan oleh Carl Woese pada tahun 1928 sampai 2012, terdiri dari 3 domain, yaitu ada archaea, bakteria, dan eukarya. Archaea atau archaea merupakan satu domain atau kerajaan mikroorganisme bersel satu. Mikroba-mikroba ini adalah prokariota, yang berarti archaea tidak memiliki inti sel atau organel yang dibatasi membran lainnya di dalam selnya. Domain kedua, yaitu bakteri atau bakteria, adalah kelompok organisme yang tidak memiliki inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Domain ketiga yaitu eukariota atau eukarya. Eukariota adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel membran lainnya. Perbedaan karakteristik 3 domain. Yang pertama, struktur sel prokariotik pada archaea dan bakteria. Pada eukarya, struktur sel bukan termasuk struktur sel prokariotik. Yang kedua, pada domain archaea dan bakteria tidak memiliki membran, sedangkan pada eukarya memiliki membran. Yang keempat yaitu nukleus. Archaea dan bakteria tidak memiliki nukleus, sedangkan pada eukarya memiliki nukleus. Yang kelima yaitu metanogenesis, proses pembentukan metana oleh mikroba. Pada archaea, organisme mampu menghasilkan metana, sedangkan pada domain bakteria dan eukarya tidak. Yang keenam yaitu pertumbuhan suhu lebih dari 100 derajat Celcius pada domain archaea, sedangkan pada domain bakteria dan eukarya tidak. Selanjutnya yaitu sejarah terbentuknya domain archaea bakteria. Pada tahun 1977, Carl Woese, seorang ahli mikrobiologi, mempelajari urutan genetik organisme dan mengembangkan metode sequencing baru yang melibatkan pemotongan RNA. Ia mengurutkan berbagai spesies yang berbeda dan menemukan sekelompok metanogen memiliki pola yang sangat berbeda dari prokariota atau eukariota yang telah dikenal. Metanogen ini jauh lebih mirip satu sama lain daripada dengan organisme lain yang diurutkan, yang membuat Woese mengusulkan domain baru archaea. Archaea dipisahkan menjadi domain ketiga karena perbedaan yang besar dalam struktur RNA ribosom. Nah, selanjutnya ada struktur sel archaea bakteria. Nah, baik. Sebelum kita ke bagian-bagian struktur sel archaea bakteria, kita perlu mengetahui bahwa archaea bakteria ini tidak memiliki nukleus dan archaea tidak mempunyai organel yang terkait membran. Contohnya dia tidak memiliki mitokondria, badan Golgi. Nah, tapi
archaea ini memiliki materi genetik, sitoplasma, dan ribosom. Perlu kita ketahui juga adalah komposisi sel archaea ini dengan sel lain itu sangat berbeda, di mana dinding selnya itu bukan berasal dari peptidogolik, namun berasal lipopolisakarida. Nah, di mana membran tersusun dari gliserol, ether, dan lipid. Nah, perbedaan ini ditimbulkan sebagai cara adaptasi terhadap lingkungan ekstrim. Selanjutnya ada kapsul, di mana kapsul ini berfungsi sebagai alat pertahanan. Nah, pada kapsul ini memiliki lindir yang kental dan tebal yang menutupi sel. Jadi, sesuai dengan fungsinya sebagai alat pertahanan, perlindungan, dan untuk mencegah kekeringan, dan sebagai sumber makanan bagi bagi archaea. Nah, kapsul ini menutupi atau mengelilingi dinding sel. Nah, adapun kapsul ini terbuat dari polisakarida dan air yang akan membantu archaea ini menempel ke permukaan yang ingin ditempeli. Nah, secara umum ini yaitu fungsinya adalah untuk sebagai pertahanan dan untuk melindungi diri. Nah, selanjutnya ada sel wall atau biasa kita kenal dengan dinding sel, di mana memiliki fungsi sebagai pemberi penentu atau pemberi bentuk pada sel archaea. Nah, pada dinding sel archaea ini memiliki keragaman dalam lapisan yang menyelubungi selnya, di mana ada beberapa archaea memiliki lapisan protein di permukaannya atau biasa kita sebut dengan S layer, di mana lapisan ini terdiri dari protein monomolekuler yang identik atau kita biasa dengar atau dengan sebutan glikoprotein. Nah, lapisan ini secara langsung berhubungan dengan bagian luar membran dan berfungsi untuk melindungi diri dari lisis osmotik, di mana lapisan ini juga dapat berfungsi sebagai penyeleksi molekul yang dapat masuk ke dalam sel. Nah, sebelum ada molekul yang masuk ke dalam sel, lapisan ini berfungsi untuk menyeleksi dulu molekul-molekul apa sih yang bisa masuk ke dalam sel. Nah, selain S layer, diketahui ada beberapa archaea juga memiliki struktur yang mirip dengan dinding sel pada bakteri. Tapi, perbedaan dalam ini mungkin bentuk dan jika terlihat itu bentuknya mirip dengan sel pada bakteri. Namun, yang sudah saya jelaskan di awal adalah perbedaan ini ada di komposisi kimia penyusunnya, di mana dinding sel archaea tidak memiliki peptidogliken seperti pada bakteri, penyusun sel bakterinya. Namun dia memiliki molekul yang mirip dengan peptidogliken yang disebut pseudomorien, yaitu yang dibangun dari N-asetil glukosamin dengan asam N-asetil talamin uranat yang berkaitan dengan ikatan glikosidik. Nah, dari struktur-struktur ini kita lihat bahwa dampak menguntungkan dari penyusun dari dinding sel pada archaea ini, yaitu sel archaea resisten terhadap antibiotik dan juga tidak terpengaruh terhadap aktivitas lisosomnya dan protase yang umum. Inilah yang menyebabkan archaea berbeda dengan bakteri. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa plasma membran ini memiliki peran dalam mengatur pertukaran zat yang masuk dan keluar dari sel serta berperan dalam proses pembentukan. Nah, selanjutnya ada ribosom, di mana ribosom ini memiliki peran dalam proses sintesis protein. Nah, yang terakhir merupakan ada villi, di mana archaea ini mempunyai villi. Nah, villi ini merupakan struktur filamen yang tersusun atas protein yang memanjang dari permukaan sel. Nah, villi ini seperti
uh, secara umum pili ini mirip dengan fimri, di mana fungsinya ini memungkinkan sel untuk menempel pada suatu permukaan. Nah, Fili ini hampir mirip dengan Fimbriae yang saya bilang tadi, tapi lebih panjang pili. Dan pili ini hanya ada satu atau sebagian kecil pili yang bisa melekat pada permukaan sel. Nah, adapun fungsi utama pada fili itu sendiri adalah untuk memfasilitasi pertukaran gen di antara sel pada suatu proses yang disebut sebagai konjugasi. Nah, walaupun sebenarnya proses konjugasi ini tidak selalu diperantarai oleh pili itu sendiri. Nah, selanjutnya ada jika kita lihat ini merupakan pohon filogenik pada Archaea. Nah, jika kita melihat secara keseluruhan, kita tahu bahwa dulu awalnya Archaea ini diklasifikasikan sebagai bakteri. Namun karena sel Archaea ini memiliki sifat-sifat unik, maka dipisahkannya antara dua domain ini. Walaupun Archaea dan bakteri umumnya serupa, baik dari ukuran, bentuk, beberapa Archaea ini memang bentuknya yang sangat aneh seperti sel-sel datar. Namun meskipun terlihat secara visual itu sama ada antara Archaea dan bakteri, ternyata Archaea ini memiliki gen dan beberapa jalur metabolisme yang lebih menyerupai dalam transkripsi dan translasi eukariota. Nah, aspek lain yang bisa kita lihat bahwa di Archaea itu terbagi menjadi 4 filum, di mana sebagian besar spesies yang dapat dikultur itu dan diteliti dengan baik dari Archaea sendiri ini adalah anggota dari 2 filum utama. Makanya dia disebut dengan filum utama karena dia memiliki gampang diteliti dengan baik, yaitu Euryarchaeota dan Crenarchaeota. Nah, kelompok lain yang bisa kita lihat dari atau filum lain yaitu Nanoarchaeota dan Corarchaeota, di mana filum-filum ini merupakan filum baru. Corarchaeota, di mana Archaea jenis ini sebagian beberapa spesiesnya telah ditemukan hidup di tempat-tempat seperti sumber air panas, ventilasi hidrotermal, dan kolam renang obsidian. Nah, jadi filum Corarchaeota ini merupakan filum baru. Jadi hanya sedikit yang diketahui dari filum Corarchaeota ini. Nah, selanjutnya ada filum Nanoarchaeota, di mana filum ini memiliki anggota perwakilan tunggal, yaitu hanya satu yang bernama Nanoarchaeum equitans. Yang pertama adalah Crenarchaeota, di mana ini merupakan organisme yang hipertermofilis dan termochilis. Nah, Archaea ini berkembang dalam lingkungan dengan suhu ekstrim yang besar. Nah, jadi dia sangat resisten kepada ekstrim-ekstrim di lingkungan yang terlalu panas dan asam. Nah, jadi Crenarchaeota ini diantaranya ada beberapa jenisnya itu yang bisa hidup pada suhu air yang mendidih dan air beku. Nah, jadi Archaea jenis Crenarchaeota ini merupakan jenis Archaea yang sudah dapat dikulturkan yang bersifat hipertermofil. Nah, di sini dia resisten atau tahan terhadap suhu-suhu yang ekstrim, dan dia dapat memiliki kemampuan untuk mentolerir kondisi suhu dan keasaman yang ekstrim. Nah, habitat marin dan suhu yang rendah, misalnya pada suhu di atas 80 derajat Celcius. Ada juga yang sampai optimum atau sampai batasnya, yaitu di atas suhu air mendidih, atau biasa suhu air mendidih itu 100 derajat Celcius. Jadi ada beberapa mikroorganisme dari Crenarchaeota ini
dapat hidup atau bertahan hidup pada suhu di atas suhu air mendidih. Nah, selain itu, biasanya, Ciniartiota ini terdapat juga hidup pada habitat artifisial yang sangat panas. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya itu pada aliran-aliran yang keluar dari perusahaan industri yang sangat panas. Nah, adapun Ciniartiota marine yang saya sebutkan pertama itu juga pernah dijumpai pada lautan es. Dia itu berupa plankton dengan jumlah nutrien atau miskin nutrien dengan suhu kurang dari 2-4 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan betapa ekstrimnya suhu di sekitar hidupnya Crinarchiota ini. Nah, yang selanjutnya merupakan klasifikasi dari Archaea menurut habitatnya atau subtipe dari masing-masing. Nah, yang pertama itu metanogen. Nah, jadi metanogen ini merupakan mikroorganisme di mana dia mampu mereduksi karbon dioksida dan metana. Namun pada proses kimia ini hidrogen mempunyai peran penting, yaitu dia membantu proses reduksi pada metana tersebut dan akan menghasilkan metana dan air yang kimianya itu 2H2O. Nah, selanjutnya adalah mikroorganisme metanogen ini dia itu bersifat anaerob obligat. Nah, jadi maksud dari mikroorganisme anaerob ini adalah sebuah organisme yang tidak memerlukan oksigen. Nah, jadi maksud dari metanogen anaerob ini dia itu tidak dapat mentolerir keberadaan dari oksigen. Jadi seperti ini, jika ada oksigen, dia itu merasa bahwa oksigen tersebut itu membahayakan dirinya dan Archaea metanogen ini bisa mati karena teracuni oleh oksigen. Nah, jadi karena dia anaerob atau dia itu tidak memerlukan oksigen, metanogen ini biasa hidup di lumpur atau rawa-rawa yang miskin atau kurang oksigen. Nah, yang kedua dari klasifikasi Archaea ini halofil ekstrim, di mana halo sendiri itu berarti garam dan philos itu berarti menyukai. Jadi halofil ini biasa hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Jadi pada halofil ini biasanya dia itu sangat suka atau pada kadar garam tinggi atau salinitas yang sangat tinggi. Jadi biasanya itu terkadang ada 20 kali lipat kadar garam dari air laut biasanya. Nah, di kadar garam tinggi ini disinilah mereka hidup dan sangat menyukai lingkungan-lingkungan yang bersalinitas tinggi ini. Contohnya pada Great Salt Lake dan Lautan Mati yang kadar garamnya itu sangat tinggi, bisa sampai 10 kali lipat lebih asin dari air laut yang biasanya. Nah, jadi kita simpulkan bahwa pada Archaea halofil ini dia membutuhkan tempat-tempat yang salinitinas atau kadar garam yang sangat tinggi untuk dapat hidup. Contohnya itu ada Halobacterium dan Halococcus, biasa ditemukan pada tambak garam laut. Nah, yang ketiga merupakan dari Archaea thermophile ekstrim, di mana halo itu berarti, jadi bisa dilihat bahwa thermophile ini thermo artinya panas dan phil itu diambil dari kata philos yaitu menyukai. Jadi mikroorganisme jenis ini biasanya hidup di lingkungan bersuhu panas dan cenderung asam karena mengandung sulfur.
Jadi biasanya termofilik ekstrim ini adalah arke-arke yang hidup pada suhu ekstrim yang sangat panas. Nah, panasnya itu sampai 60 derajat Celcius. Nah, adapun contoh mikroorganisme pada termofilik ini yaitu Sulfolobus. Nah, dia ini terdapat di mata air panas Sulfuria atau Yellowstone National Park. Baik, kita lanjut di pembahasan yang pertama, yaitu Archaeocerena caryota, di mana hipertermofil habitat vulkanik tereksial di antaranya yaitu Sulfolobus, Acidienus, Demopterius, Pyrabocilum, serta habitat vulkanik dengan suhu di atas 1000 Celcius cocok untuk arkea termofil. Sulfolobus tumbuh pada sumber air panas kaya sulfur dengan suhu di atas 900 Celcius dan pH 1-5. Kita dapat lihat pada gambar di bawah ini, yaitu ada Sulfolobus. Selanjutnya, kita dapat lihat pada gambar Archaea caryota, di mana hipertermofil dari habitat vulkanik submarin, genus utamanya yaitu Pyrrhodicium, Pyrrholobus, Lichnicoccus, dan Staphylohermus. Kita lanjut yang kedua, yaitu Archaea eukaryota, di mana kita lihat pada gambar di samping yaitu gambar eukaryota. Archaea halofil ekstrim, genus utamanya yaitu Halobacterium, Haloverax, dan Natrobacterium. Organisme penghuni lingkungan bergaram tinggi seperti kolam pembuatan garam, danau alami atau artifisial bergaram tinggi. Habitat demikian disebut persalin. Adapun Archaea penghasil metan yaitu metanogen. Genus utama Methanobacterium, Methanocoldoschusus, dan Methanosarcina. Baik, kita lanjut lagi. Habitat Archaea eukaryota. Eukaryota metanogen banyak terdapat di habitat anaerobik yang banyak mengandung materi organik yang mudah terdegradasi. Sedimen perairan tawar seperti kolam, danau, rawa, dan sawah merupakan habitat penting untuk metanogen. Dalam lingkungan ini, jumlah CO2 relatif tinggi karena CO2 merupakan produk fermentasi utama. Baik, kita lanjut yang ketiga yaitu Archaea corocaryota, di mana anggota dari kelompok ini ditemukan di lingkungan mata air panas tetapi belum ada strain yang hingga saat ini dapat diisolasi dalam kultur murni. Jadi sedikit yang diketahui dari sifat-sifat fenotiknya. Film ini merupakan film relatif baru. Baik, yang keempat yaitu Archaea nanocaryota, di mana film ini unik karena beranggotakan sel parasit yang kecil dan mempunyai genom yang kecil, di antaranya prokariot yang sudah dikenal. Nanokaryota merupakan cabang paling dalam pada pohon filogeny Archaea, berukuran 0,49 mbp. Film ini merupakan genom paling terkecil, biasanya ditemukan di sumber air panas belerang. Baru spesies yang diketahui yaitu N. equitans yang ada pada gambar di samping. Nah, di sini kita masuk peranan Archaea.
Peranan Archaea ini dibagi menjadi dua, ada peranan menguntungkan dan peranan merugikan. Di mana peranan menguntungkan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu peranan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan sehingga menghasilkan energi alternatif metana berupa biogas. Contohnya Methanobacterium. Nah, yang kedua itu yaitu enzim Archaebacteria yang ditambahkan ke deterjen untuk meningkatkan kemampuannya menahan suhu tinggi dan pH tinggi. Yang ketiga yaitu beberapa enzim Archaebacteria juga digunakan dalam industri makanan untuk mengubah kekuatan jantung menjadi dextrin atau sejenis karbohidrat. Nah, yang keempat itu berbagai jenis Archaebacteria digunakan untuk mengobati pencernaan lingkungan, misalnya seperti tumpahan minyak dan menghasilkan biogas untuk bahan bakar alternatif. Baik, peran merugikan, di mana Archaebacteria dapat merusak makanan yang diawetkan dengan garam dan dapat menyebabkan cepatnya pembusukan pada ikan laut. Sekian presentasi video dari kami, semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan melihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.